Sebenarnya kalau gigi 100 ya jangan pindah ke 3 dulu sih. Iya, karena RPM Masih bisa ketinggian. loncat langsung ke atas itu. Takut salah, takut rusak, jadi trauma. Harus diterapi berarti orang. Kalau tujuannya dapat performa lebih respon ya mesti pakai itu. Balik lagi di YouTube Domo Transmisi di Obsesi, obrolan seputar transmisi, episode 48. Seperti biasa, kembali lagi bersama saya Arya dan bapak kita, Bapak Freddy. Gimana kabarnya kok? Mantap. Mantap. Nah, kondisi bengkel gimana kok? Udah mulai kelihatan hawa-hawa keramaian kok? Sudah mulai. Udah mulai kelihatan banyak ya. Nah, terus sekarang kalau mobil yang lagi banyak bermasalah di bengkel apa nih kok? Baru masuk Everest, Everest ada ya? Titanium, ada Fortuner juga ganti gearbox. Oh iya. Terus apa lagi ya? HRV masih ada? HRV udah pulang. Udah pulang. Seperti biasa kok, Yes. Kita akan membahas tentang obsesi. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar percintaan, permasalahan mobil atau mobil bekas, teman-teman bisa langsung tulis saja di kolom komentar YouTube dengan hashtag obsesi. Nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung membacakan pertanyaan-pertanyaan obsesi yang sudah ada di YouTube Domotas. Tanpa berlama-lama lagi. Siap kok? Yuk. Dari @amintopet 4404 hashtag obsesi. Ko Freddy dan Mas Arya mau tanya, kalau engine brake di turunan kecepatan 100 km per jam, wih kenceng banget ini berarti ya, dilakukan sekitar 2-3 detik di posisi D3 atau D2 untuk bantu pengereman, itu baik atau tidak ya? Atau ada tips engine brake yang baik dan benar? Terima kasih. Kecepatan 100 berarti Kenceng banget loh kok itu. kenceng loh, Iya, berarti kenceng banget itu. di tol kali ya. Iya, Kalau jalan biasa kayaknya hampir nggak mungkin deh. mungkin dari Bandung arah Jakarta kali ya. Sebenarnya kalau gigi 100 ya jangan pindah ke 3 dulu sih. Iya, karena RPM Masih bisa ketinggian. loncat langsung ke atas itu. Kalau mau pun lepas gas tapi udah mulai main-main rem ya kan, injek halus-halus. Nanti udah di kecepatan sekitar 80 ke bawah, 70 boleh masuk ke 3. Ke 3 ya. Pasti itu terasa tuh engine brake-nya. Nah, nanti bantu-bantu lagi ngerem tipis-tipis ya kan. Soalnya kan berarti ini kalau lihat dari kecepatan 100 kan berarti jalanan kosong kan. Lah orang turunan bisa kecepatan 100. Kayaknya 100 kalau misalkan dihajar gigi 3 itu RPM bisa 5.000 kali ya. Bisa, mungkin. Ketinggian RPM-nya kalau Iya. segitu. Kalau tipsnya yang baik dan benar. Biasanya sih kalau kita ya bawa mobil ya, kalau ketemu turunan harus lihat kecepatannya berapa dulu. Kalau kita udah biasa bawa mobil kan pasti kita paham sih gigi 1 tuh, oh pindahnya di kecepatan sekian. Iya. Ya kan? Normalnya ya, di RPM 2000 tuh kecepatan sekian misalnya. Terus pindah lagi di 2000 lewat sedikit di kecepatan sekian gigi selanjutnya. Begitu terus kan. Berarti kan Iya. kita udah tahu, oh kira-kira mobil ini misalnya 4 speed. Dia masuk gigi 4 itu di kecepatan 70 ke atas nih. Nyentuh hampir 70 dia bawa pindah gigi 4. Oh berarti segini nih, ya kan batas Iya. gigi 3 ya kan. Nah kalau kita mau turunin ke gigi sebelumnya berarti kan dari D mau ke D3 nih. Kira-kira juga lah kecepatannya Iya. kan. Karena kita udah tahu, oh ini biasanya di gigi 3 nih, di kecepatan 70-an baru pindah ke 4 ya kan. Berarti kalau kita mau turunin juga pasti ya range-nya sekitar itu. 80 boleh nggak apa-apa. Nanti kan RPM agak tinggi sedikit. Nah, itu Badan kalau kita misalkan narik. mobil kok lagi kecepatan tinggi, dipaksa kan turun gigi gitu ya. RPM kadang bisa misalkan sampai 5.000 atau 6.000 gitu ya. Itu efek bahayanya apa kok? Mesin rontok. Maticnya juga bisa rusak kali ya kalau misalkan Terlalu kejar itu RPM bisa. tinggi ya kan ya. Bisa. Terutama misalkan CVT loh. CVT dikasih RPM setinggi itu kayaknya nggak kuat ya. Mungkin efeknya nggak langsung ya. Cuma Tapi jangka kalau panjang. itu sering dilakukan ya mungkin bisa. Oke, berarti next ya kok ya. Yuk next. Dari @legenda Pradit Tanuari 1960. Hashtag obsesi, kok bahas Mitsubishi Delica dong. Katanya kalau tanjakan masuk gigi ke gigi DS, transmisinya cepet panas ya. Rencana lagi minat sama Delica. Terima kasih. Ini pertanyaan banyak seputar DS nih sekali ini. Oke, jadi kita jelasin dulu ya. DS itu kan artinya drive sport. Itu kan putaran mesin dijaga di RPM yang lebih tinggi. Itu ada tujuannya. Tujuannya kan performa jadi lebih respon. Biasanya kalau kita mau nyalip. Kalau di D, kadang kita mau kick down, responnya agak slow. Iya. Atau dia mesti turun gigi tapi tetap di D. Kalau kita paksa dengan DS atau kita geser ke 3 misalnya, kan dia langsung ikut perintah. Nah, itu bisa langsung lebih respon. Terus manfaatnya, itu kan memanipulasi gigi biar nggak pindah. Torsi yang didapat lebih tinggi. Manfaatnya kan itu, karena tujuannya sebenarnya untuk nyalip. Iya. Kekurangannya, otomatis RPM lebih tinggi. Konsumsi BBM Oh, lebih boros. lebih boros. Iya. Mungkin nggak terlalu signifikan lah, tapi ya konsumsi pasti lebih boros dan mungkin akan lebih panas juga karena transmisi puternya kan cepat. Loh, tapi kayaknya kasus di Delica ketika panas terus matic
matic-nya error itu kayaknya jarang deh kok, iya nggak sih? Tapi ada Sebenarnya sih. bisa. Bisa juga ya? Ya paling sering kan kadang di Outlander. Iya. Padahal kan Oh, matic-nya oke, sama. oke. Kalau panas dia bisa masuk ke safe mode. Kalau dia problemnya cepet panas, CVT baiknya ditambah cooler. Cooler. CVT. Kan biasa kita kalau pasang CVT cooler itu kan kita ngakalin lah ya gimana caranya kan. Kalau kasus yang biasanya kan bawaan pabrik ya, ngomongin bawaan pabrik, coolernya ini kan pendinginannya tuh antara Olimatic itu kan didinginin pakai Coolant coolant ya kan. Nah, makanya suka ada kasus rusak ya kan, jebol, jadi nyampur. entah itu nanti coolantnya tuh masuk ke matic atau Olimatic yang keisep ke radiator. Nah jadi kalau misalkan pasang cooler tambahan, kita dinginin maticnya tuh pakai angin ya kok ya, Pakai dikasih angin. radiator tambahan ya. Ya, yang fin itu kisi-kisi Iya. itu fin. Itu jauh lebih aman ya. Jauh lebih Seandainya aman. memang jebol lagi, ya udah jebolnya kan cuma seputar Olimatic ya kan. Ya, yang pasti nggak akan kecampur Campur. sama coolant lagi. Iya. Karena coolantnya selangnya di bypass. Kalau tanjakan dipakai ya nggak apa-apa. Namanya tanjakan. Kalau mau dipakai, kalau ada menu L2 ya dipakai itu. Lebih bagus itu ya. Cuma biasa kan kalau masuk ke drive spot ini kalau yang ada pedal shift-nya kan enak. Iya, langsung main triptoniknya ya. Mobilnya kotak. Kotak banget, lebih kotak dari Alphard. Tapi nggak apa-apa, pilihan bagus juga. Delica oke lah. Cuma memang jarang itu mobil, populasinya bisa dihitung lah ya. Oke lah, next ya kok ya. Dari Stanis Laursindo 9212. ST Obsesi. Halo Kok Freddy dan Mas Arya. Saya pengguna Mitsubishi X-Force. D pada transmisi ada tombol DS semacam overdrive. Bagaimana penggunaannya agar CVT tetap awet ya? Saya sekarang biasa menggunakan saat mau menyalip saja. Nah, itu udah bener. Udah bener. Expose ini kan mesinnya sama kayak expander. Matic-nya juga sama dengan expander. Oh, cc-nya cuma 1.5? Iya, DS itu biasa pas untuk nyalip. Itu emang udah bener kan. Tadi juga mungkin udah disebut kan fungsi manfaat sama kekurangan DS ya kan. Udah paling itulah. Oke, next ya kok ya. Dari @lemesyeng Lemes. 720 Lems. P. Lem Sumi bukan lemes. Oh, Lemsyeng. Hashtag obsesi. Halo Kok Freddy dan Mas Arya. Kalau di tol kecepatan tinggi lebih baik jalan pakai D biasa atau mode S atau DS buat dapetin performa lebih responsif. Kalau tujuannya dapat performa lebih respon ya mesti pakai itu. Mode S. Cuma kalau dirasa D masih cukup ya mending pakai D sih. Iya. Pas dibutuhkan aja sih baru pakai DS. Kalau terus-terusan di DS juga Boros ya. RPM Tinggi tinggi. ya? Tapi balik lagi sih, harusnya kan ini sesuai kebutuhan aja Kebutuhan, ya. betul. Ngincer irit ya jangan berharap responsif gitu kan. Berarti kan bawahnya juga kalem ya kan. Berarti ini next ya kok ya. Ya. Dari @bebekbelur 303. Halo Ko Fred dan Ko Arya. Gemoy, apakah sering pakai mode Sport S atau DS bisa bikin umur CVT lebih pendek? Nah, Emang lo gemoy? enggak lah, udah tirus. Dulu memang sempat berisi pipinya. Umur CVT lebih pendek, biasanya karena panas ya kan, makanya CVT-nya kadang suka ada problem. Ada CVT tertentu yang memang sensitif sama temperatur ya kan, makanya dia kalau udah terlalu panas, dia nanti masuknya ke safe mode. Nah, biasanya problem-problem CVT ya seputar itu, apalagi kalau dipaksa pakai DS terus ya kan. Dari Teluk Mazin 78. Hashtag obsesi. Apa fungsi L low gear di mobil Matic? Saya jarang pakai, takut salah. Wih, orang sekarang banyak yang jadi takut-takutan ya kok ya kalau pakai mobil Matic. Pakai Matic jadi banyak ketakutan, Iya, banyak ketakutan. takut salah, takut rusak, jadi trauma. Harus diterapi berarti orang-orang. Apa fungsi mode L menurut lo? Buat nanjak. Ya kalau misalkan mau nanjak ya kita nggak bisa pakai D kan. Dia bisa pakai D, cuma kadang kalau Dia misalkan, tetap mau. Misalkan terlalu ekstrim ya udah dah dikasih L. Cuma biasa beberapa mobil memang ya kita taruh L nih. Beberapa mobil ada yang cepet panas karena kan RPM jadi tinggi kan. Kita tahan di low gear. Sebenarnya fungsi L itu untuk nanjak yang ekstrim. Anggapan itu gigi satu, berarti dia di lock di gigi satu, nggak bisa pindah ke gigi selanjutnya. Iya. Karena tanjakannya ekstrim dan kita nggak butuh dia pindah. Ya udah jaga aja tetap satu. Karena mungkin tanjakan ekstrim sama ada muatan. Karena kita nggak mau gagal nanjak kan ceritanya kan, makanya pakainya L. Sama sampai mundur gitu kan bahaya kan. Kenapa kita nggak pakai di 2 atau nggak pakai di 3 atau nggak pakai di D? Karena kita pengennya nge-lock, karena kita yang kasih perintah ke transmisi. Udah lu nggak usah pindah-pindah, tetap di satu aja karena gue butuhnya cuma satu nih. Karena kalau pindah, kadang ada perpindahan gigi yang RPM turun, pas begitu mau naik lagi Nggak kuat. nggak kuat. Jadi tetap di L kalau terlalu ekstrim. Turunan yang ekstrim pakai L juga. Boleh ya pakai L ya. Buat nahan mobilnya. Nahan. Ya?
Begitu kita rem main tipis-tipis saja, mobil nggak akan jadi kecepatan tinggi nyungsur gitu, enggak, karena kebantu ketahan sama engine brake. Nah, fungsi L sebenarnya itu. Jarang pakai ya, memang jarang dipakai kecuali pas lu ke tempat yang ekstrim, tanjakan atau turunan ekstrim baru kepake. Ini gue terakhir pakai juga pas ke Bukit Barisan L. Bukit Barisan di mana? Sumatera, Oh, di Sumatera. Lampung. Oh. Mau ke Lampung Barat. Oke lah, berarti cukup ya kok ya? Memang jarang pakai. Oke lah, terakhir nih kok. Dari The Walk. Hashtag obsesi, kalau transmisi terasa kasar saat pindah gigi, itu karena oli transmisi atau ada masalah lain? Nah, ini susah ini. Soalnya kalau bunyi kasar itu bisa juga karena oli. Ada beberapa mobil ya. Ingat gak kalau dia bunyi kasar karena sirkulasi yang di bawah radiatornya mampet. Begitu tuh ditembak pakai angin, dibersihin, hilang bunyinya. Ada juga yang memang bunyi itu karena memang transmisinya ada masalah. Misalnya di gearnya udah ada gompal lah misalnya ya. Itu kan memang bisa menimbulin bunyi. Atau di gardan bearingnya udah bunyi misalnya kalau penggerak depan ya. Cuma kalau untuk bunyi itu susah-susah gampang. Kita mesti lihat mobilnya, dites, gantung, terus kita di bawah kolong, lebih enak ya. Tapi ya itu pernah juga ada kasus bunyi kasar, itu karena sirkulasi yang di bawah radiator tuh nggak dibersihin. Mobil apa kok biasanya itu? Avanza, Ras. Jadi ada selang dua kan yang masuk ke radiator tuh, yang di bawah kan. Kalau Matic kan, nah itu ditembak angin, nanti keluar dari kotak. Itu karena itu mampet. Bisa karena itu, bisa karena yang lain. Oke, habis. Habis ya kok ya? Nah, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar percintaan, permobilan, perawatan, bisa langsung tulis aja di kolom komentar dengan hashtag obsesi. Nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Dan juga buat teman-teman yang tinggal di sekitar daerah Jabodetabek, teman-teman bisa langsung aja datang ke Domo Transmisi Pusat di Kelapa Gading. Atau teman-teman yang tinggal di daerah sekitar Tangsel, bisa langsung aja datang ke Domo Transmisi yang ada di Bintaro. Dan Bandung, kita sudah buka di Padalarang. Itu jaraknya 1 jam dari kota Bandung. Itu jangan sampai ketukar ya kok sama dokter mobil Bandung ya kok ya. Nah, terus kita terakhir juga udah ada di Dokter Mobil Lontar. Jadi buat warga-warga Jawa Timur, terutama Surabaya, takut untuk yang permasalahan mobil Matic, langsung aja datang ke Domo Transmisi yang ada di Lontar. Ada lagi kok? Udah itu aja. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Domo Transmisi. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok kita di Domo Transmisi. Domo Transmisi, Dokter Matic. Domo Transmisi, dokternya Matic.